Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 638 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menantang kawanan makhluk raksasa di dunia Sanhai yang memperlakukan manusia sebagai sasaran. Dia menunjukkan kekuatan luar biasa dengan membunuh kera petir langit serta menaklukkan banteng listrik menggunakan tombak bencana dan inti petir. Dia menyadari penurunan martabat manusia di dunia itu dan ingin memperoleh informasi tentang Raja Tianzang, sehingga memilih bertindak tegas agar mendapat kesempatan mencari kebenaran. Setelah menahan gelombang serangan dan mengumpulkan artefak tanduk penyimpanan tenaga petir, Xiaoyan bersiap menunggu perkembangan selanjutnya. Namun tiba-tiba menerima serangan mengejutkan berupa sebuah tinju dari ruang hampa. Sosok hitam pekat muncul. Tubuhnya dipenuhi oleh pola-pola petir hitam yang padat. Di antara kedua alisnya, terdapat 3 garis petir hitam yang tegak lurus. Ini adalah Raja Kera Petir Langit. Berbeda dari yang sebelumnya yang dibunuh oleh Xiaoyan. Kekuatan makhluk ini jauh lebih dahsyat. Aura yang dipancarkannya telah mencapai tingkatan ketiga keabadian dewa 9 putaran. Tiba-tiba, suara auman yang mengguncang langit dan bumi bergema. "Kembalikan nyawaku!" Sang Raja Kera Petir Langit menghantam dadanya dengan ganas. Setiap pukulan memicu gelombang petir buas yang meledak dari tubuhnya, menerjang ke arah Xiaoyan. Namun, di tengah alis Xiaoyan, cahaya putih dari tanda bintang berkilau. Tubuhnya yang telah disatukan dengan avatar keabadian fisik Dewa Kuno membuat kekuatannya melampaui batas kultivator biasa. Petir-petir yang menghantam tubuhnya tidak memberikan luka sedikit pun, seolah-olah hanya menggelitik kulitnya. Dengan tatapan tajam, Xiaoyan melesat ke arah Raja Kera Petir Langit. Kedua tinju mereka bertabrakan keras di udara. Raja Kera Petir Langit diselubungi banyak kilatan petir. Sementara Xiaoyan tampak tenang tanpa gelombang energi yang terlihat. Namun, pukulannya terasa mampu menghancurkan segalanya. Boom! Kedua pihak berhadapan di udara. Kepalan Raja Kera Petir Langit ratusan kali lebih besar daripada kepalan Xiaoyan, menunjukkan perbedaan ukuran yang tidak sebanding. Namun, saat benturan terjadi, sosok Xiaoyan teguh seperti gunung. Sementara Raja Petir Langit gemetar di sekujur tubuhnya. Kekuatannya meledak dari tubuh Xiaoyan membuat pupil mata Kera Petir Langit menyusut tajam karena terkejut. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang dari ras manusia memiliki kekuatan fisik seperti ini? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan dingin, "Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Jika pertarungan terus berlanjut, kau dan anakmu hanya bisa bertemu dalam wujud jiwa." Namun, dalam benak Raja Kera Petir Langit yang berwujud binatang buas, dia jelas tidak mempercayai perkataan Xiaoyan. Baginya, manusia licik itu pasti hanya sedang mencoba menakut-nakutinya. "Kau membunuh anakku, maka kau harus mati." Dengan amarah, dia kembali menghantam dadanya 2 kali. Aura tubuhnya meledak, lalu tubuh besarnya melesat ke atas. Serangan palu petir gila. Otot-otot tubuhnya mengencang. Sosok raksasanya melompat tinggi dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Kedua tinjunya menghantam ke bawah secara gila-gilaan. Meskipun masih ada jarak, namun kekuatan serangan itu terlihat sangat mengerikan. Petir menyelimuti sekeliling, membuat Xiaoyan nyaris tidak memiliki ruang untuk menghindar. Namun, ketika petir itu menyambar tubuh Xiaoyan, sama sekali tidak memberikan dampak. Kali ini Xiaoyan tidak berniat membuang terlalu banyak waktu. Tubuh keabadian fisik super raksasa diaktifkan. Kekuatan darahnya meledak seketika. Tubuhnya pecah dan berubah menjadi kabut darah yang luas. Petir melesat dan menyusup dalam kabut darah itu. Yang pertama kali terbentuk kembali adalah sebuah telapak tangan raksasa, besar dan luas seakan menutupi langit. Di bawah telapak tangan itu, Raja Kera Petir Langit tampak seperti semut. Hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat telapak tangan itu jatuh ke arahnya. Wajahnya berubah drastis. Dia segera menghentikan seluruh serangannya dan melompat untuk mencoba melarikan diri. Namun Xiaoyan sudah memperhitungkan bahwa mereka bisa bebas keluar masuk dunia cermin. Jadi harus menghentikan atau membunuh mereka sebelum bertindak. Tepat ketika Raja Kera Petir Langit hendak kabur, matanya tiba-tiba diselimuti cahaya. Dia terkena efek api bayan yang terpancar dari mata Xiaoyan. Dunia di sekitarnya menggelap. Waktunya terhenti selama sesaat. Namun, waktu singkat itu sudah cukup. Kekuatan dahsyat dari telapak tangan itu menghantam tubuhnya.
Saat dia sadar dari kekacauan itu, telapak tangan Xiaoyan sudah menghantam tubuhnya dan mendorongnya ke tanah dengan keras. Raja Kera Petir Langit mencoba menahan dengan kedua tangannya, tetapi kali ini dia bagaikan menghalangi roda perang dengan tangan kosong. Sama sekali tidak sanggup. Bung! Telapak tangan raksasa itu menghantam tanah, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kaisar Xuan Yuanzhu pun segera muncul untuk melindungi kota miliknya dari kehancuran. Telapak tangan itu perlahan mengecil, berubah menjadi posisi menggenggam, dan saat diangkat, Raja Kera Petir Langit telah tergenggam dalam telapak itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Manusia asing, jangan sombong. Kau pasti tak akan bisa keluar dari dunia cermin ini. Meskipun sudah kalah, nada bicara Raja Petir Langit tetap keras. Bahkan di ambang kematian, dia tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Melihat itu, Xiaoyan mengeluarkan jiwa Kera Petir Langit ungu yang sebelumnya ia segel dalam bendera penekan jiwa. Kemudian menggunakan kekuatan jiwa void-nya untuk menyelimuti area. Benarkah? Aku hanya perlu satu pikiran untuk menghancurkan jiwanya, dan putramu akan lenyap selamanya. Melihat jiwa anaknya, tubuh Raja Petir Langit langsung bergetar hebat, dan untuk pertama kalinya matanya menampakkan sedikit kelembutan. Lepaskan kami, meski nanti aku harus dihukum, aku bisa membantumu keluar dari dunia cermin ini. Xiaoyan menatapnya dan bertanya dengan dingin. Keluar dari sini bukan masalah bagiku. Pertama-tama, aku ingin tahu, apakah benar kalian memakan manusia? Raja Kera Petir Langit tampak terkejut. Dari reaksinya tampak jelas bahwa tuduhan Xiaoyan memang benar. Memang ada kejadian seperti itu, namun bukan dari klan Kera Petir Langit kami. Di dunia Sanhai, suku pemakan manusia sangat banyak. Kalian manusia asing tak mungkin mengubah aturan Sanhai. Lemahnya manusia adalah bagian dari aturan. Yang kuat pemerintah, yang lemah binasa. Perkataan itu ada benarnya. Sebagai manusia dari luar, Xiaoyan tidak punya kuasa mengatur dunia Sanhai. Xiaoyan berkata, aku memang tidak punya hak mengatur dunia Sanhai, tapi aku datang untuk mencari seseorang. Jika orang itu sampai terluka, kalian semua akan membayar harganya. Dan aku tidak peduli oleh aturan itu. Kini Xiaoyan berbeda dari dahulu. Kekuatannya cukup untuk menghadapi lawan besar. Tentu, dia juga menyadari bahwa di dunia Sanhai masih ada yang lebih kuat. Langit di atas langit, maka tidak boleh terlalu angkuh. Namun untuk menemukan Raja Tianzang, Xiaoyan harus menunjukkan dominasi agar dapat menarik perhatian pihak-pihak kuat dalam dunia cermin. Xiaoyan bertanya, pernahkah kau melihat seorang pria membawa tombak panjang dengan kekuatan mencapai tingkat keabadian dewa? Alih-alih langsung menyelidiki jiwanya, Xiaoyan masih mencoba bertanya. Raja Kera Petir Langit tampak berpikir, waktu yang telah berlalu tidak lama, jadi ia masih mengingat. Belum lama ini, dia membuat keributan besar di dalam dunia cermin ini, hingga akhirnya memancing 3 dewa datang dan mengepungnya. Aku tidak tahu detailnya. Xiaoyan terus bertanya, 3 dewa? Siapa saja mereka? Jelaskan lebih rinci. Raja Kera Petir Langit menjawab, pemimpin dari makam siluman Shenluo, siluman Laut Changming, dan anjing langit Xiaofeng. Mereka adalah pemimpin dari 3 ras besar yang menyerangnya. Dalam kepungan seperti itu, pria itu jelas bukan tandingan mereka. Xiaoyan merasa heran, tidak ada dari suku naga. Menurut logika, di dunia Sanhai, posisi klan naga sangat tinggi. Mereka juga memiliki jumlah dan kekuatan terbesar. Raja Kera Langit menjawab keraguan Xiaoyan. Klan naga sedang sibuk dengan perang perebutan garis keturunan. Mereka tidak bisa mengurus tempat ini. Xiaoyan terus memancing informasi. Apakah 3 ras ini termasuk ras puncak di dunia Sanhai? Kera Langit menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Bukan, 2 ras terkuat hanyalah naga dan Feng Phoenix. Mereka memiliki jumlah terbanyak dan kekuatan tertinggi. Yang lainnya hanya mengambil kesempatan saat mereka lengah untuk berkembang. Setelah mengatakan begitu banyak rahasia, Raja Kera Petir Langit kembali berbicara. Kali ini dengan nada memohon. Itu semua rahasia besar di dunia ini. Sekarang, maukah kau membebaskan aku dan anakku? Jika bukan karena Xiaoyan mengancam dengan jiwa anaknya, Raja Kera Petir Langit ini pasti tidak akan mengungkapkan begitu banyak rahasia. Xiaoyan menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Tentu saja bisa, tapi sebelum itu, aku harus memancing kemunculan 3 ras tersebut. Kalau tidak, pandangan Xiaoyan menjadi sedingin es saat kembali menatap Raja Kera Petir Langit. Manusia pendatang, kau tahu bahwa ketiga pemimpin ras itu berada di tingkat keempat ke atas. Apakah kau yakin?
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.